Nurin Somon, Prodi PGMIC semester 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Wanida, Prodi PGMI kelas C semester 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ambar Wiratni, Prodi PGMIC semester 5. Pengertian jalan cepat. Jalan cepat merupakan cabang olahraga atletik. Berjalan gerak maju dengan melangkahkan kaki ke depan tanpa adanya hubungan terputus dengan tanah. Manfaat jalan cepat. Yang pertama, meningkatkan detak jantung hingga sirkulasi darah semakin lancar. Yang kedua, otot dan persendian semakin lebih fleksibel. Yang ketiga, pembentukan otot. Yang keempat, membangun mood ceria. Yang kelima, menjaga berat badan semakin ideal. Teknik start jalan cepat. Ketika aba-aba bersedia, berjalan menempatkan kaki kiri di belakang garis start dan kaki kanan di belakang kaki kiri. Badan agak condong ke depan, tangan bergantung kendor. 3. Ketika terdengar bunyi pistol atau aba-aba, ya. Pengertian lari estafet. Lari estafet merupakan salah satu nomor pada perlombaan cabang olahraga atletik. Estafet atau lari sambung terdiri dari 4 pelari dalam satu tim dan memiliki peran masing-masing. Pelari estafet diharuskan membawa tongkat untuk diserahkan kepada pelari berikutnya hingga sampai finish. Teknik memberi dan menerima tongkat dengan posisi tangan. Teknik memberi dan menerima tongkat dengan posisi tangan terbagi menjadi 2. 1. Teknik memberi dan menerima tongkat dalam estafet dari bawah. Teknik yang pertama ini dilakukan pada salah satu nomor-nomor yang diperlombakan dalam olahraga lari. Maka Anda dapat melakukannya dengan cara pemain yang bertugas memberi sedang berlari sambil membawa tongkat estafet dengan menggunakan tangan kiri. Saat sedang berlari tersebut, pemain yang membawa tongkat akan berhati-hati mencoba memberikan tongkat estafet tersebut ke pemain yang menerima dengan menggunakan tangan kirinya. Selama melakukan upaya pemberian tongkat estafet ini, biasanya pemain akan mengayunkan tongkat estafet melalui dari belakang ke depan. Pengoperan dilakukan melalui arah bawah. Sementara itu, pemain yang bertugas untuk menerima tongkat estafet harus selalu fokus dan siap mengarahkan tangannya ke belakang. Hal ini dilakukan dengan memosisikan telapak tangan pemain supaya menghadap ke bawah agar operan tongkat dapat diterima dari bawah. Kedua, teknik memberi dan menerima tongkat dalam estafet dari atas. Teknik yang kedua dalam melakukan operan tongkat estafet ini dilakukan dengan upaya mengayunkan tongkat dengan tangan dari pemain yang di belakang ke pemain yang di depannya. Selanjutnya, pemain dapat dengan berhati-hati mencoba melakukan peletakan tongkat estafet dari atas. Artinya, posisi telapak tangan menghadap ke atas dan tongkat dapat langsung diterima. Diketahui bahwa untuk meminimalisir resiko tongkat jauh selama perbandingan adalah dengan tidak mengganti tangan saat memberi dan menerima.
Artinya, gunakanlah tangan yang sama saat menerima dan memberi agar Anda tidak perlu memindahkan tongkat pada kedua tangan yang berbeda. Dalam nomor lari olahraga estafet, start yang digunakan adalah start jongkok. Start jongkok terdapat atas 3 aba-aba, yaitu yang pertama aba-aba bersedia, yang kedua aba-aba siap, dan yang ketiga yaitu aba-aba ya. Posisi tangan tidak boleh melebihi garis start. Posisi kaki ketika pinggul diangkat ke atas. Pengertian senam. Senam merupakan cabang olahraga yang melibatkan performa gerakan yang membutuhkan kekuatan, kecepatan, dan keserasian gerakan fisik yang teratur. Pengertian renang. Renang merupakan suatu di antara cabang olahraga akuatik. Renang adalah upaya untuk menggerakkan, mengapungkan atau mengangkat semua bagian tubuh ke atas permukaan air. Jenis-jenis renang. Renang terbagi menjadi 4. Yang pertama, gaya dada. Yang kedua, gaya bebas. Yang ketiga, gaya kupu-kupu. Yang keempat, gaya punggung. Yang pertama, gaya dada. Gaya dada banyak disebut gaya katak, karena teknik renang gaya dada mirip dengan katak saat berenang. Gaya dada memiliki kecepatan lebih rendah dibandingkan dengan gaya bebas. Itulah mengapa gaya dada sangat cocok bagi yang ingin renang santai. 2. Renang gaya bebas. Gaya bebas merupakan renang yang menggunakan kebebasan kaki dan tangan saat melakukan gerakan agar badan dapat meluncur dengan cepat. Meskipun disebut gaya bebas, teknik gaya tersebut tetap memiliki aturan. 3. Gaya kupu-kupu. Gaya kupu-kupu merupakan teknik renang yang dikembangkan dari gaya dada. Teknik dasar gaya kupu-kupu yang harus dimiliki ialah kekuatan pada bagian lengan. 4. Renang gaya punggung. Gaya punggung merupakan teknik renang dengan posisi badan terlentang atau posisi pandangan melihat ke atas, sedangkan punggung berada di permukaan air. Teknik gaya renang punggung. Teknik gaya renang punggung adalah teknik renang dengan posisi badan terlentang melihat ke atas, sedangkan punggung berada di permukaan air. Untuk gerakan kaki dan tangan sama seperti gaya bebas, namun arahnya berlawanan. Untuk teknik pengambilan nafas, gaya punggung dapat dilakukan kapan saja karena wajah berada di atas air dan menghadap ke atas. Teknik renang gaya kupu-kupu. Teknik renang gaya kupu-kupu adalah teknik renang yang didapat dari pengembangan gaya dada. Pada teknik dasar renang, gaya kupu-kupu yang harus dimiliki adalah kekuatan lengan.
karena gaya kupu-kupu mempunyai pusat kekuatan pada lengan. Untuk gerakannya dapat seperti lumba-lumba yang masuk ke dalam air, kemudian keluar saat tangan didorong ke bawah, sedangkan kaki lurus rapat ikut bergerak sesuai alur gerakan badan. Teknik renang gaya dada. Teknik renang gaya dada adalah sebuah teknik renang yang mirip dengan katak saat berenang, sehingga gaya ini juga disebut dengan gaya katak. Untuk kecepatan gaya dada lebih rendah dibandingkan dengan gaya bebas. Namun, gaya ini cocok untuk orang yang ingin berenang secara santai. Teknik gaya dada ini berada di kekuatan tangan dan kaki. Untuk mendorong badan ke depan, pada gaya ini juga diperlukan kemampuan tangan untuk mendorong ke bawah saat kepala ke atas untuk melakukan pernapasan. Teknik renang gaya bebas. Teknik renang gaya bebas adalah teknik berenang yang menggunakan kebebasan tangan dan kaki untuk melakukan gerakan, agar badan kita dapat meluncur dengan cepat. Meskipun disebut dengan gaya bebas, teknik renang gaya bebas ini juga mempunyai aturan. Pada saat melakukan gaya ini, posisi badan berada di atas permukaan. Tangan mengayuh ke depan, sedangkan kaki menendang atau melakukan gerakan seperti menggunting. Untuk teknik pengambilan nafas adalah saat tangan diangkat ke atas untuk mengayuh, kemudian kepala digelengkan ke samping kanan atau kiri. Setelah itu lakukan penarikan nafas, bisa dengan mulut atau hidung. Permainan besar. Permainan besar adalah suatu permainan yang mempunyai peraturan-peraturan baku, baik dari segi peraturan fasilitas, peraturan permainan, dan peraturan perwasitan. Di dalam permainan besar ini, kita mengambil salah satu jenis permainan besar, yaitu permainan olahraga bulu tangkis. Pengertian bulu tangkis. Bulu tangkis adalah suatu olahraga yang menggunakan alat yang berbentuk bulat dengan memiliki rongga-rongga di bagian pemukulnya dengan memiliki gagang. Alat ini dikenal dengan nama raket yang dimainkan oleh dua orang atau dua pasangan yang saling berlawanan. Cara memegang raket dalam bulu tangkis ada dua cara. Yang pertama dengan menggunakan forehand grip, yang kedua dengan menggunakan backhand grip. Forehand grip digunakan untuk memukul tembakan yang ada di sisi forehand tubuh di sekitar tembakan kepala. Ukuran lapangan bulu tangkis. Panjang lapangan yaitu 13,40 meter. Lebar lapangan yaitu 6,10 meter. Jarak antara garis net dan garis servis yaitu 1,98 meter.
adalah permainan yang erat kaitannya dengan tradisi masyarakat di suatu tempat sesuai dengan adat di suatu tempat. Dalam permainan tradisional kita membahas permainan lompat tali merdeka. Lompat tali merdeka merupakan salah satu permainan yang dilakukan di luar ruangan pada sore hari. Dikatakan lompat tali merdeka karena pada lompatan terakhir si pemegang karet mengangkat tangan setinggi-tingginya seperti para pejuang yang menyuruhkan kata merdeka.